Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada video kali ini, kami akan mensimulasikan proses pembuatan hidrogen menggunakan Aspen HYSYS V10 untuk memenuhi tugas dari komputasi proses. Kami mengambil informasi dari jurnal yang berjudul Simulasi Pengaruh Temperatur, Komposisi Inlet feed, dan rasio steam atau karbon terhadap produksi syngas pada reaktor reformer pabrik hidrogen dengan menggunakan Aspen HYSYS V10. Sebelum itu, perkenalkan kami dari mahasiswa Teknik Kimia Institut Teknologi Indonesia. Nama saya sendiri adalah Sabita Tirza Zahrani dengan NRP 11421000013 dan teman saya ada Humaira Adhwa Baswan dengan NRP 11421000020. Baik, untuk langkah pertama yang dilakukan adalah memasukkan komponen list. Berdasarkan jurnal komponen yang dimasukkan adalah yang pertama itu ada metana, etana, propana, N-butana, I-butana, N-pentana, I-pentana, N-heksana, hidrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, kemudian nitrogen, dan juga air. Selanjutnya, fluid package yang dipilih adalah Peng Robinson. Dikarenakan komponen bahan kimia yang terlibat dalam simulasi ini terdiri dari hidrokarbon, dan juga persamaan keadaan Peng Robinson ini sangat direkomendasikan untuk oil, gas, ataupun petrochemical aplikasi. Langkah berikutnya, dikarenakan dalam simulasi ini menggunakan reaksi, maka dari itu kami memasukkan reaksi terlebih dahulu. Dalam jurnal terdapat 3 reaksi dalam produksi hidrogen, tetapi kami hanya menggunakan 2 reaksi saja, karena reaktor yang digunakan adalah plug flow reaktor dan conversion reaktor, di mana reaksi metana plus H2O menjadi CO2 plus 4H2 digunakan untuk reaktor PFR dengan tipe kinetika. Dan untuk metana plus H2O menjadi CO dan 3H2 digunakan untuk conversion reaktor dengan tipe conversion dengan nilai konversi metananya adalah 93%. Untuk itu kita masukkan dulu reaksinya. Untuk nilai A-nya kita inputkan dan nilai E-nya kita masukkan juga 15.000 sampai ininya berubah menjadi hijau. Setelah itu
kita add to FT agar ininya berwarna hijau. Selanjutnya masukkan lagi reaksi yang kedua, yaitu untuk conversion reaksi. Pilih yang conversion. Selanjutnya masukkan metana, H2O, karbon monoksida, dan hidrogen. Untuk nilai CO-nya itu kita isi 0,93 karena dalam jurnal kita ambil yang paling tertinggi, yaitu 93%. Setelah ini kita add to FT lagi. Selanjutnya mulai ke simulasi. Dalam simulasi, kami masukkan material stream. Yang pertama itu adalah natural gas. Pertama ini kita ganti dulu stream name itu menjadi natural gas. Selanjutnya dalam kondisi operasinya itu suhunya kita masukkan 30 derajat Celcius dalam suhu ruang, dan untuk tekanannya itu di 1 atmosfer. Untuk molar flow-nya kami asumsikan menjadi 100 kg/mol per hour. Di komposisinya kita akan memasukkan nilai sesuai yang ada di jurnal, yaitu untuk metana 0,9311 dan etannya itu 0,0306. Untuk propannya itu 0,0079. Untuk N-butannya itu adalah 0,0022. Untuk I-butannya itu adalah 0,0021, dan nilai N-pentananya itu adalah 0,0005. Untuk I-pentannya sendiri adalah 0,009. Nilai N-heksannya itu adalah 0,005, dan hidrogennya ini karena dia belum terbentuk jadi masih 0. Untuk CO2-nya nol koma nol dua dua tujuh. Selanjutnya CO-nya juga 0. Untuk nilai nitrogennya adalah 0,0015, dan nilai H2O-nya adalah 0. Kita normalize, udah jumlahnya 1, baru kita OK-kan. Dan di sini udah hijau, di kondisinya juga udah terisi semua. Kemudian tambahkan kompresor. Untuk inletnya pilih natural gas. Outletnya kita pilih to preheat. Dan energinya dituliskan Q101. Kami menggunakan kompresor untuk menekan tekanan natural gas menjadi 35 kg per cm persegi, sesuai dengan yang ada di jurnal, sehingga perlu dimasukkan delta P sebesar 3.399 kPa. Lalu kami tambahkan heater.
Untuk inletnya, pilih to preheat. Outletnya kami tuliskan out preheat. Dan energinya dituliskan Q102. Kami menggunakan heater ini adalah untuk menaikkan suhu dari aliran keluaran kompresor. Di heater, kami memasukkan suhu keluaran sebesar 1605 derajat Celcius. Angka 1605 derajat Celcius ini kami pilih agar sebelum masuk PFR, suhu dari komponen adalah 800 derajat Celcius sesuai dengan jurnal. Selanjutnya kami buat aliran baru yaitu steam. Untuk komponen dalam steam itu masukkan komposisi H2O. Material streamnya kita taruh sini. Selanjutnya untuk stream name-nya itu kita ganti menjadi steam. Dan dalam komposisinya ini H2O-nya itu kita isi 0,5 dan untuk CO-nya pun kita isi 0,5. Sudah jumlah 1, oke. Selanjutnya dalam kondisi operasinya itu kita masukkan suhu sebesar 241,4 derajat Celcius. Kami mendapatkan suhu dari hasil perhitungan menggunakan data yang ada dalam steam table. Untuk tekanannya itu kita tetap 35. Dan untuk molar flow-nya itu di dalam jurnal tertuliskan bahwa 395,2 kg mol per hour. Karena dalam jurnal ini ingin mengetahui pengaruh laju alir steam terhadap rasio steam. Sudah hijau. Selanjutnya tambahkan mixer. Mixer ini berguna untuk mencampurkan antara natural gas dan steam tadi. Untuk inletnya itu ada hot preheat dan steam. Untuk outletnya sendiri adalah to reformer. Kemudian tambahkan reaktor PFR. Untuk inletnya, pilih to reformer. Outletnya kami tuliskan reformer. Dan energi dituliskan Q103. Selanjutnya, kami masukkan reaksi yang sudah dibuat, yaitu reaksi dengan tipe kinetik. Untuk total volumenya kita masukkan 3 meter kubik, dan lengthnya kita masukkan 1 meter kubik. Untuk kondisi operasi pada PFR, kami masukkan suhu sebesar minus 225 derajat Celcius. Lalu delta P-nya 0. Selanjutnya, tambahkan reaktor konversi. Inletnya pilih reformer. Untuk keluaran atas dituliskan syngas. Dan untuk keluaran bawah dituliskan 2. Dan energi dituliskan Q104. Kemudian masukkan reaksi dengan tipe konversi.
Agar menghilangkan kuning pada simulasi ini, maka Q-nya kami tuliskan 0. Hasil yang kami dapat untuk produksi hidrogen di komposisi adalah 99,9% dengan laju alir molarnya sebesar 368,7 kg/h. Jika kami bandingkan dengan data yang ada di jurnal, nilai kami itu sangatlah berbeda. Hal ini dimungkinkan karena pengaruh oleh beberapa kondisi operasi yang kami asumsikan. Untuk itu, mungkin kalau misalnya ada yang bisa dikoreksi, silakan ataupun mencari referensi dengan jurnal-jurnal yang lain. Sekian dari simulasi yang sudah kami lakukan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.